Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sebenarnya kita di sini untuk melancarkan rencana menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia, tanah putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya tahu kabar itu pagi ini dari radio BBC luar negeri. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi ada mengatakan tentang kekosongan kekuasaan itu apa maksudnya? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan. Bilang Bung Syahrir itu benar, kemerdekaan merupakan negara yang kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno untuk memutuskan segala hubungan dari pihak Jepang. Bagaimana saudara, setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah bagian pembentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke zaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Pak, ada yang datang mencari. Iya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemuinya. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, tadi kami para golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PKI karena PKI dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari kementerian bangsa lain. Begitu, memang kita seharusnya membicarakan hal itu pada rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah?
bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan, bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah saat-saat yang ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baik, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Gimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semua ini dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka juga masih pendek. Kita harus melihat masa depan, agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, sepertinya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan untuk semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengajukan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar tidak terpengaruhi Jepang? Di mana kita akan menghasilkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawang, merupakan markas peta? Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju! Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide dari Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ya, ada apa? Ya, jadi begini, Bung. Ya, apa ini? Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf, Bung, ini demi keselamatanmu. Kami ingin bicarakan proklamasi kembali. bukankah Soekarno sudah mengatakan ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita menunggu janji Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat-rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang-tenang saudaraku, kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Darwis. Lepaskan ikatan Bung Hatta.
Bung Karno dan Bung Hatta, ikuti saya. Saya mengerti perhitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum pertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tetapi apakah kita bisa? Semua ini apa mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi jika dia tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bu. Kita akan ke rumahnya malam ini. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya akan memanggil Bapak dulu. Selamat malam, ada waktu. Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok hari. Begitu, kalau begitu silakan masuk. Saudara, saya sangat senang mendengar kabar ini. Silakan pergunakan tempat ini yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Ada pena dan kertas Laksamana. Oh, ada, akan saya ambilkan. Ambilkan pulpen dan kertas. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua atas jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Iya, ada di sana, silakan. Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya dalam masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh
ya, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya dari Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih saja. Bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Baiklah, laksanakan. Siap, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan bermusyawaratan. Inilah saatnya bagi kita untuk penghormatan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Siap, gerak, luruskan. Lurus, langkah tegak maju, jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta. Peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum bagi puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu.